Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk keadaan pada hari ini. Di tengah kekhawatiran dan ketidakberdayaan kami sebagai manusia, kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau hadir, Engkau ada, Engkau memelihara kami. Itulah sebabnya kami beribadah meskipun kami ada di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan akan apa yang kami lakukan ini dan Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati mereka yang sedang berjuang, berjerih lelah untuk semua masyarakat di kota ini. Tuhan juga memberkati gereja-gereja. Berkatilah kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah melalui apa yang telah disiapkan hamba-Mu. Lebih daripada yang dapat dilakukan manusia, Engkau bekerja ya Tuhan. Roh-Mu lah yang memberkatinya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak pertama-tama membaca Mazmur 91 ayat 4 sebagai nats dalam khotbah ini. Mazmur 91 ayat 4 berbunyi demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 91 di bawah judul dalam lindungan Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang pertama-tama adalah kesetiaan Allah. Dua hal tentang kesetiaan Allah harus kita sadari di dalam kitab suci, terutama Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama. Yang pertama, kesetiaan Allah adalah pokok yang ditekankan di dalam Alkitab. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 9 berbunyi, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian juga 1 Tesalonika 5 ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia. Dan 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara-saudara, yang menarik di dalam ketiga tulisan Paulus itu, ya baik 1 Korintus maupun 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika, kata setia itu terletak di awal kalimat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam urutan di akhir kalimat. Saudara-saudara, kalau 1 Korintus 1 ayat 9, itu nanti bisa diperhatikan di slide-nya. Ya. Di awal kalimat ditulis pistos ho theos. Kata pistos itu artinya adalah setia. Pistos itu berasal dari kata sama akarnya dengan pistis. Ya. Pistis artinya iman. Allah itu setia. Demikian juga 1 Tesalonika 5 ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia. Itu dituliskan dalam bahasa Yunaninya pistos hokalon humas. Kata pistos itu terletak di awal kalimat. Begitu juga 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Pistos de estin ho kurios. Pistos di awal kalimat. Saudara-saudara, kata pistos di awal kalimat itu merupakan satu bentuk penekanan bahwa Paulus sangat meyakini Allah itu setia.
Saudara, yang paling menarik, lebih menarik lagi adalah poin kedua yang mengatakan bahwa kesetiaan Allah tidak mungkin berubah atau tidak akan berubah. Mari kita membuka 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal kedua ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan, saudara-saudara, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Perhatikan, mati dengan Tuhan akan hidup dengan Tuhan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Bertekun, ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, sampai di sini saya merasa ada sesuatu pola pikir yang berbeda. Ya, sebab kalau kalimat yang pertama, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, secara logis kalimatnya seharusnya Dia pun tidak setia. Tapi Paulus tidak menuliskan demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak menyangkal, tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, Allah akan membalas setiap perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Betul. Jika kita mati bersama Kristus, kita hidup bersama Kristus. Jika kita bertekun, kita akan hidup memerintah dengan Kristus. Jika kita menyangkal Kristus, Kristus pun akan menyangkal kita. Tapi herannya kalimat terakhir, jika kita tidak setia, apakah Dia tidak setia? Tidak. Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara-saudara, kesetiaan Allah adalah dasar pengharapan keselamatan kita. Itu sebabnya Mazmur 91 ayat 4 tadi, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan Allah ialah perisai dan pagar tembok. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Saudara-saudara, saya rasa kita tidak bisa bergantung pada diri sendiri, ya, karena kita tahu siapa kita. Itu sebabnya Paulus, saudara-saudara, dalam 2 kalimat dia percaya bahwa orang percaya itu dipelihara oleh Tuhan, ya. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Yesus Kristus. Dia yakin, tapi bukan pada manusia. Dia yakin Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi yang akan menggenapinya ialah Tuhan sendiri. Saudara, kalau kita memperhatikan bangsa Israel dalam perjalanan kehidupannya, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia, tegar tengkuk, dan seringkali berkeluh kesah ketika sesuatu kesusahan itu datang. Tapi Yosua 21 ayat 43 dan 44 itu mengatakan demikian. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Kalimat itu merangkum kesetiaan Tuhan atas janjinya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan sumpah. Dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. 44.
Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan kepada segala penjuru, ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara-saudara, kembali kepada kondisi kita sekarang, saudara-saudara. Kondisi kita sekarang ini sebenarnya bagi saya menguji iman kita. Kondisi kita sekarang itu sedang dalam situasi yang takut, khawatir, dan memang data-data menunjukkan demikian, saudara-saudara. Entah minggu depan juga mungkin kita akan masuk dalam kondisi yang lebih parah, begitu ya. Saya mengapresiasi semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan, semua langkah-langkah kreatif. Ya, saya membaca di Surabaya ada portable wash hand ya di jalan-jalan, itu satu ide yang kreatif. Juga saya membaca tentang test kit yang sudah diimpor oleh Suci ya. Juga obat-obatan jutaan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Pak Jokowi. Juga ada ide menjadikan hotel BUMN itu menjadi rumah sakit. Ya, saudara-saudara, ide-ide kreatif itu kita sangat menghargai dan sangat appreciate, ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ingin mengibaratkan kondisi kita sekarang ini sebagai orang yang percaya dan juga sebagai bangsa, satu bangsa, saudara-saudara. Kita sekarang ini berada dalam ombak, ya, seperti murid-murid. Injil, saudara-saudara, mencatat ada 3 respon berbeda dari murid-murid menghadapi angin ribut waktu mereka di dalam perahu. Nah, saudara-saudara, ini satu yang unik. Kalau saudara mau perhatikan, itu ada tercatat di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 39 sampai 41, dan Lukas 8. Ya, saudara cari di Lukas 8, Matius 8, Markus 4, dan Lukas 8. Saudara, ada 3 respon murid-murid yang dicatat oleh Injil dengan kata-kata yang berbeda. Ya, saudara-saudara, yang pertama dari Matius 8 ayat 25, Tuhan, waktu angin ribut itu, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Yang kedua Markus 4 ayat 38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang ketiga, saudara-saudara, Lukas 8 ayat 24, Guru, kita binasa. Semuanya berpikir, berkata, kita binasa. Dalam bahasa yang berbeda. Yang pertama dibilang, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini kelihatan bagus ya, saudara ya. Yang kedua kurang bagus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini menyalahkan Tuhan. Yang ketiga pendek. Guru, kita binasa. Alkitab menceritakan, Injil menceritakan bahwa Tuhan bangun lalu menghardik angin ribut itu, berkata, diam, tenanglah. Setelah itu Tuhan juga berkata dalam 3 perkataan yang berbeda yang menjadi perenungan kita pada saat ini di dalam situasi seperti ini. Saudara, 3 perkataan yang berbeda Tuhan ajukan kepada murid-murid di dalam Matius 8 ayat 26 dikatakan demikian, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Dalam Markus 4 ayat 40, saudara-saudara, dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu
tidak percaya. Kalau yang pertama tadi di Matius, mengapa kamu takut, mengapa kamu kurang percaya? Di dalam Markus dikatakan, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Lukas 8 ayat 25, Tuhan bertanya, di manakah kepercayaanmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu lagu yang mengatakan demikian. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Supaya di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Aku tenang, sebab engkau Allahku, sebab engkau Rajaku. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari 3 hal yang saya ingin tekankan pada hari Minggu ini. Yang pertama adalah kita tetap percaya, kita tetap tenang, kita tetap waspada. Saudara-saudara, 3 hal yaitu tetap percaya, tetap tenang, tetap waspada. Saudara-saudara, virus corona memang mudah menular. Kita perlu waspada terhadap cara-cara penularannya. Kita turut prihatin atas saudara-saudara kita sebangsa setanah air, juga dunia ini yang terjangkit. Juga sesama di dunia ya saudara-saudara. Bangsa kita Jakarta ini juga yang paling banyak, ini Jakarta ya. Kita berdoa. Kita ikut melakukan social distancing sebagai ungkapan bahwa kita merupakan satu bagian dengan kota ini ya, ungkapan kesatuan dan kebersamaan. Kita tetap waspada. Sebagaimana pelajaran dari firman Tuhan, dari Injil, saudara-saudara, kita tetap tenang. Memang tidak mudah, saudara. Tapi di tengah gelombang-gelombang ini, saudara-saudara, kita tetap tenang, tidak menjadi agen penyebar berita-berita yang tidak perlu. Kita tetap tenang mengerjakan bagian kita di rumah masing-masing. Kita mensyukuri untuk semua para pekerja, para ahli kesehatan yang bekerja di rumah sakit dengan giat. Kita juga berdoa buat mereka. Kita mengerjakan bagian kita. Kita memang tidak bisa apa-apa, kita bukan ahlinya. Saudara-saudara, kita tetap tenang, tidak menyebarkan berita-berita itu yang tidak perlu, saudara-saudara ya. Dan kita mengerjakan bagian kita di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, kita tetap percaya sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Allah itu setia. Allah itu setia. Mazmur 91 ayat 4, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita menghadapi minggu ini, menjalaninya sampai ke depan. Dengan 3 hal tadi, tetap waspada, tetap tenang, tetap percaya. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin.